Oke, sambil ngedit, bukan ngedit sih sebenarnya, sambil ngekspor video, aku mau bukan mau sharing lah, mau ngobrol-ngobrol aja perjalanan aku sampai sejauh ini. Ini enggak, aku nggak kerja di dinasnya. Aku dipercaya menjadi konten kreator atau videografer lah atau fotografer lah, merangkap semua di Kementerian Haji Aceh. Ini tanggal 15 Juni 2026. Jadi dalam video ini aku mau cerita panjang perjalanan kenapa, alhamdulillah, bukan kenapa ya, alhamdulillahnya udah bisa sejauh ini. Karena kalau mengingat dari awal, aku yang bukan siapa-siapa, yang berasal dari bawah sekali, yang dimana aku dulu hanya tukang somai. Dulu tukang somai, jualan somai di Darussalam. Kalau misalnya mahasiswa angkatan 2000 berapa ya, 2014 sampai 2019 mungkin kenal kenal sama aku, ini muka aku mungkin kenal. Nah, dan ketika COVID semuanya berubah, walaupun beberapa kali aku coba lagi untuk bangkit, buka usaha kecilan lagi, gagal lagi, buka lagi, kecil lagi, sampai di fase dimana posisinya aku benar-benar terpuruk. Uh, dan di 2022 aku sudah bingung, semuanya udah habis, sudah clear, semuanya udah selesai, uang habis, semua habis, harta benda habis. Dan posisinya waktu itu anak kedua juga lahir, si Amberly lahir, dan kacau lah pokoknya. Jadi sampai pada akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke hobi aku yang dulu, yaitu videografi, yang dimana hobi ini dulu yang aku gelutin dari 2012 sampai 2013. Nah, tantangannya besar banget waktu itu. Aku lagi nggak ada uang, tapi harus memilih untuk nyoba-nyoba lagi, karena ini the pure nyoba-nyoba. Sampai ada kawan aku Satria, dia juga yang semangatin. Dia bilang ya memang di awal semuanya nggak akan mudah dan nggak akan sepraktis itu. Dan aku berjuang terus 1 bulan 2 bulan, dan alhamdulillahnya dari mulai ngonten kecil-kecilan. Aku masih ingat sekali dulu pertama kali aku ngonten, aku pakai iPhone 6 sama iPhone A5 2020. Itu yang aku pakai, 2 biji, untuk aku kerja di awal-awal. Dan alhamdulillahnya di bulan kedua aku dapat kerjaan di salah satu hotel, dan aku bekerja di sana selama 6 bulan kontraknya. Dan di situ udah mulai agak kebangun sedikit. Dan momennya juga aku dapat pas kemarin waktu apa namanya, TikTok Shop lagi bermasalah, yang waktu mau ditutup waktu itu. Nah, di situ aku bikin konten juga tentang bagaimana mengedukasi masyarakat tentang konten, tentang media sosial, tentang jualan online segala macam, sampai akhirnya alhamdulillah aku dipercaya masuk ke satu perusahaan kopi yang terkenal di Aceh. Dan kopinya ada di mana-mana lah, di warung-warung ada. Nah, aku sempat di sana sampai di puncaknya itu, alhamdulillah setelah di situ 3 bulan, masuk pemilu 2023. Nah, di pemilu 2023 ini aku masuk ke dalam dunia politik, dan di situ semuanya berubah. Yang dimana aku dulunya cuman mungkin di pinggir jalan ketemu sama kawan-kawan yang seprofesi, dan cita-cita aku waktu itu memang pengen keluar dari garis kemiskinan. Gak ada yang salah dengan lingkungan yang dulu, cuman aku ngerasa kayaknya aku harus berubah, aku harus punya lingkungan baru, harus bisa lebih baik lagi. Dan alhamdulillahnya hari ini sudah di sini. Tapi masih di dalam dunia politik juga, berjalan sampai selesai pileg sama pilpres. Di dalam pileg dan pilpres ada cerita panjang juga di situ. Habis itu ketika pilkada pun alhamdulillahnya juga diberi kesempatan untuk terlibat di situ, dan terus berjalan sampai sejauh ini. Dan dari 2023 berarti 2024, 2025, 2026.
4 tahun sudah berjalan. Memang hasilnya tidak terlalu signifikan, tapi aku sangat bersyukur dengan profesi yang aku jalani sekarang, walaupun aku nggak terkenal terkenal banget secara sosial media karena aku nggak bisa bikin konten komedi, itu satu. Terus yang kedua, aku nggak bisa bikin konten yang mungkin kalau di Aceh itu temenak-temenak, aku nggak bisa. Dan ya inilah aku sekarang. Kebanyakannya sih aku bekerja di belakang layar, aku ngurusin perencanaan digital marketing, aku ngeriset produk, aku ngerjain produk, aku ngegarap pasar, aku ngegarap bagaimana customernya datang dari mana. Nah, banyak lah, pokoknya aku kebanyakan bekerja di belakang layar. Dan aku sadari kenapa mungkin tidak terlalu terkenal, tapi ya alhamdulillah lah, sedikit-sedikit dari mungkin beberapa pengusaha sudah mulai banyak yang kenal, beberapa pejabat juga sudah mulai banyak yang kenal, dan alhamdulillah sampai hari ini dipercaya menjadi bagian dari Kementerian Haji Republik Indonesia. Bukan bagian yang pasti ya. Aku di sini cuma bekerja waktu embarkasi sama dibarkasi aja. Aku bukan karyawan di sini. Nah, yang aku mau bilang di sini adalah uh, semuanya itu memang butuh proses, dan prosesnya itu capek, capek banget. Uh, Apalagi kalau kita yang tidak pernah muncul di layar, kita cuma kenal dari mulut ke mulut aja, rekomendasi sana rekomendasi sini, dan tapi alhamdulillah bisa sejauh ini. Nah, apalagi di sosial media aku yang nggak terlalu besar, aku cuma ngangkat isu-isu juga, isu-isu kecil-kecil aja yang belum tentu juga viewsnya banyak, tapi nggak apa-apa lah, yang penting beberapa orang yang punya keterkaitan mungkin kita kenal itu mau menonton, itu aja. Nah, sampai sejauh ini yang aku syukuri sekali adalah semua cita-cita aku dari 2015 lah. Aku pengen keluar, aku pengen ketemu sama orang-orang besar. Terutama cita-cita ini menguat ketika ada kejadian di 2021. Mungkin kalian tahu kejadian di Darussalam, di lapangan Tugu, yang dimana aku dihakimi memang, baik itu dari segi segala-galanya lah kita bilang, baik dari oknumnya segala macamnya. Nah, pada posisi itu aku tidak kenal banyak orang, dan aku ngerasain pahitnya itu bagaimana. Dan bukan berarti sekarang kita kenal dengan banyak orang terus aku bisa semena-mena, enggak juga, tapi setidaknya aku sekarang udah, yang pertama udah bisa ngontrol diri, satu. Yang kedua, aku belajar banyak dari bapak-bapak ini, aku belajar sabar, aku belajar tata krama, belajar etika yang dulu mungkin aku nggak punya. Terus dengan adanya beberapa link ini, aku bisa ngerasa lebih aman, dan alhamdulillahnya pun sekarang untuk permasalahan yang terjadi di luar tidak terlalu banyak. Tapi itulah hasil dari dunia konten aku, versi aku ya selama ini. Nah, jadi nggak kebayang aja bisa sampai sejauh ini, bisa kenal dengan sebanyak ini orang. Nah, dan ini mungkin bisa menjadi motivasi buat siapapun, tapi pada intinya aku sih pengen buat journey aja buat aku sendiri, mungkin buat anak-anak aku nonton nanti di masa depan. Nah, inilah perjalanan tidak mudah, sulit memang, terlebih apalagi kita di daerah, untuk bangun, untuk bangkit, untuk bisa survive di sini aja udah alhamdulillah. Apalagi kalau berharap untuk tembus ke nasional, mungkin ya PR-nya lebih besar lagi, tapi alhamdulillah sampai sejauh ini udah dapat segitu. Dan apalagi ya mau kita ceritain, ya begitulah perjalanan hidup nih, kayak gini kerja. Oh, ini aku mau cerita, setelah dari HP yang kecil-kecilan itu, alhamdulillah pelan-pelan aku bisa nyicil. Dulu pernah sempat punya apa namanya, handycam pertama, yang lebih mungkin agak lebih ini sedikit, walaupun gambarnya kalau kata beberapa orang yang kawan-kawan profesional, kamera kamera film bokep. Tapi alhamdulillah udah bisa beli Canon 600D, walaupun di awal nih belinya rusak. Jadi karena kita punya keterbatasan ya, jadi belajar servis sendiri, servis pelan-pelan kayak gitu kan, dengan lensa yang seadanya. Dan alhamdulillah ada rezeki sedikit ganti lensa, alhamdulillah ada rezeki sedikit ganti alat beberapa, dan alhamdulillah sampai sejauh ini sih baru itu yang kita punya. Tapi yang paling mahal adalah punya banyak teman baru, dan terlebih
baik itu yang muda maupun yang tua. Dan semoga perjalanan ini akan lebih baik di masa depan, karena targetnya 2026 harus dapat Pajero. Ya nggak apa-apa kan, kita percaya sama Allah, insya Allah kalau kita mau Allah yang kasih. Jadi gitu aja untuk ini sesi curhat kali ini. Kita bukan sesi curhat, terserah sih kalian mau nonton mau nggak apa-apa juga, ini cuma untuk journey aja. Yang penting tetap kerja yang halal, tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, tidak menghina orang. Kalau versi aku ya, tidak bikin konten yang menghina orang, yang menjatuhkan harkat dan martabat orang, harkat dan martabat diri kita sendiri. Karena kita harus ingat, kita ini siapa, keturunan kita bagaimana, kita punya nenek moyang itu punya harga diri yang cukup tinggi. Jadi harapannya juga anak-anak kita juga di masa depan melihat ini, ya mungkin bukan versi yang paling terkenal seperti orang lain, tapi setidaknya tidak memalukan bagi anak cucu kita di masa depan. Itu aja, aku Irul, semoga bermanfaat.